Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan tentu saja selamat bertemu kembali dengan Renungan Harian Katolik. Saya tetap mengajak Anda untuk mendalami bacaan pertama dalam misa-misa minggu ini. Karena dalam bacaan pertama, di situ kita temukan pergulatan batin manusia. Dari situlah kita juga bisa menelisik kembali. Ternyata pergulatan manusia dalam bacaan pertama misa hari ini juga menyangkut pergulatan dan kerinduan hati manusia zaman ini. Bacaan pertama misa hari ini diambil dari kitab Yeremia bab 13 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita lihat pergulatan batin manusia dalam kitab Yeremia ini yang juga merupakan pergulatan batin umat manusia zaman ini. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatnya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang ada pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kuletakkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan yang baru tadi kita dengar menunjukkan kepada kita sebuah perbuatan Tuhan. Tuhan memakai tindakan simbolis. Yeremia menyembunyikan, mengambil kembali ikat pinggang lenan di sungai Efrat. Ini menggambarkan bagaimana Israel yang tadinya melekat erat mulia bersama Tuhan, seperti ikat pinggang yang bagus, ikat pinggang kain lenan yang dipakai di pinggang, kelihatan indah. Tetapi karena mereka tidak mau mendengarkan, maka Tuhan kemudian menyembunyikan kain lenan itu, dibuang jauh-jauh ke sungai Efrat. Kemudian habislah kegunaan dari ikat pinggang itu, menjadi lapuk dan tak bisa digunakan untuk apapun. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, zaman kita ini bisa seperti apa yang dialami
oleh bangsa Israel yang kemudian juga diungkapkan dalam kesedihan hati Yeremia. Masyarakat religius yang kita akui bersama-sama di negara yang kita hidupi ini adalah sebuah pengalaman yang kadang-kadang sangat kontradiktif. Kita disebut sebagai masyarakat religius, masyarakat beragama, tetapi hidup dengan keegoan dan kekerasan yang sering kita dengar dalam mass media, dalam media-media utama. Masyarakat kita dikenal dan diakui oleh banyak negara sebagai negara yang religius, negara beragama, negara Pancasila, tetapi masih juga dibumbui dengan korupsi. Kita temukan dalam berita-berita mass media utama. Itulah yang juga merupakan kerinduan Yeremia untuk dibetulkan. Bukankah itu juga merupakan kerinduan zaman kita ini? Maka saya mengajak Anda untuk berani membuka hati seperti yang juga dikehendaki oleh Tuhan agar Yehuda dan Israel membuka hatinya. Maka ayat 6 dan 7 merupakan ayat yang menegur kita. Sesudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk dan tidak berguna untuk apapun. Ketika diambil kembali, ikat pinggang tersebut lapuk dan tak berguna. Ini mengajarkan bahwa ketika umat Allah jauh dari hadiratnya, mengikuti kedegilan hatinya, maka akan terjadi banyak penderitaan yang disebabkan oleh kedegilan hati. Pada zaman ini kita diingatkan bahwa masa-masa kita bisa jatuh pada masa-masa diambang kehilangan fungsi rohani. Ada masa-masa diambang kehilangan nilai-nilai rohani. Bisa jatuh pada masa-masa kehilangan kehormatan. Semuanya itu ada di depan mata kita. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jika Anda merasa hati Anda terbuka, mari saat ini kita menjauh dari kedegilan hati. Maka mari kita melihat kembali ayat 11 yang berbunyi demikian. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kuletakkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tuhan menginginkan ketika kita menjauhkan diri dari ketegalan hati, kita menjadi ternama. Tetapi apabila terjadi sebaliknya, kita menjadi tercela. Ketika kita berani untuk menjauhkan diri dari kesombongan, maka kita akan menjadi masyarakat orang yang terpuji dan terhormat. Maka mari kita dengarkan suara rakyat, suara banyak orang. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi mari kita melihatnya itu bukan pada saat-saat pemilu yang penuh dengan janji-janji itu, tetapi sungguh suara Tuhan yang kita dengar pasca pemilu. Suara Tuhan yang nampak dalam mereka yang tertindas, mereka yang terabaikan. Dan mari kita menyadari kembali, obat tuli hati adalah sadar diri.
Obat tuli hati adalah kerendahan hati. Itulah yang diminta Tuhan kepada kita, agar kita menjadi umat yang terhormati, umat yang terpuji, umat yang ternama, bukan karena kekayaan, bukan karena apa yang kita banggakan secara material, tetapi terhormat karena kemuliaan hati. Maka mari kita mohon kerendahan hati kepada Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, di hadapan-Mu saat ini kami menyadari segala kelemahan, ketakutan, dan kekerasan hati kami. Terkadang kami lebih menuruti kehendak kami sendiri daripada rencana-Mu. Karena itu ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjamah kami dan membuka serta meletakkan hati kami, melunakkan hati kami, menyembuhkan hati kami. Lembutkanlah hati kami, supaya hati kami semakin peka akan bimbingan-Mu. Singkirkanlah segala keraguan, ego, dan luka batin yang membebani. Berilah kami keberanian dan kerendahan hati untuk menerima segala hal yang tidak dapat kami ubah, serta hikmat untuk berani melangkah maju sesuai dengan kehendak-Mu. Maria Bunda Karmel, pelindung gereja MBK, doakanlah kami agar kami dapat menyerahkan segenap hati dan hidup kami ke dalam rencana Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.